Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 2019. Sebagai dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian PKPU Nomor 7 Tahun 2017, Junto PKPU 32 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2019, PKPU Tungsura Pemilu. Jadwal kegiatan yang pertama, pengumuman tempat dan pemungutan suara sebelum 12 April 2019 dilaksanakan oleh KPPS. 2. Menyampaikan formulir model C6 KPU tanggal 14 April 2019 dilaksanakan oleh KPPS. 3. Mengembalikan formulir model C6 KPU kepada PPS tanggal 16 April 2019 oleh KPPS. 4. Menerima logistik TPS dari PPS kepada KPPS serta menyiapkan TPS tanggal 16 April 2019 oleh KPPS. 5. Menyiapkan TPS 16 April 2019 oleh KPPS. B. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 17 April 2019 oleh KPPS. C. Menyampaikan hasil penghitungan suara tanggal 17 April 2019 oleh KPPS. Catatan: pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 7 pagi waktu setempat sampai dengan pukul 13 waktu setempat. A. Pemungutan suara. Pemilih ada 3 jenis. Yang pertama, pemilih yang terdapat di DPT yang tercatat di formulir A3 KPU, kemudian mendapatkan undangan atau C6 dengan ditambah KTPL atau identitas lain. Pemilih model DPTB tercatat dalam formulir A4 KPU membawa surat A5 KPU ditambah KTP elektronik atau identitas lainnya. Pemilih DPK atau daftar pemilih khusus yaitu pemilih yang belum terdapat di DPT dan juga DPTB dengan menunjukkan KTP elektronik. Catatan: waktu penggunaan hak pilih untuk DPK dilakukan 1 jam sebelum pukul 12.00 selesainya pemungutan suara di TPS dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara. Identitas lainnya adalah berupa surat keterangan atau suket, kartu keluarga, paspor, dan SIM. Pemilih DPTB wajib melapor kepada PPS asal KPU atau KPU tujuan paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Surat suara yang diberikan kepada pemilih yang terdapat di dalam DPTB mendapatkan 5 jenis surat suara. 2. Pemilih yang menggunakan atau tercantum dalam DPTB atau A5, surat suara presiden dan wakil presiden
pemilih memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara. Pemilih mendapatkan surat suara DPR apabila pindah memilih ke kabupaten kota lain dalam satu provinsi dan di dapilnya. Pemilih mendapatkan surat suara DPR RD provinsi apabila pindah pemilih ke kabupaten atau kota lain atau kecamatan lain dalam satu provinsi dan di dapilnya. Surat suara DPD apabila pindah pemilih ke kabupaten lain dalam satu provinsi. Pemilih mendapatkan suara DPRD kabupaten kota apabila dia pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten dan di dalam dapilnya. Pemilih DPK mendapatkan 5 jenis surat suara apabila sesuai dengan kartu identitas pemilih. Jumlah pemilih di TPS. Jumlah pemilih di TPS paling banyak adalah 300 orang, ditambah DPK jika ada, dengan mempertimbangkan tidak menggabungkan kelurahan atau desa atau sebutan lain, kemudahan memilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda, hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis, jarak, dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Persiapan pemungutan suara. 1. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nama TPS dilakukan oleh Ketua KPPS 5 hari sebelum pemungutan suara. 2. Menyampaikan formulir model C6 atau undangan kepada pemilih dilakukan oleh KPPS 3 hari sebelum pemungutan suara. 3. Penentuan lokasi TPS dan penyiapannya. Ketua KPPS dibantu oleh anggota menentukan lokasi TPS serta menyiapkan pembuatan TPS paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara. TPS dapat didirikan di ruang terbuka, tertutup dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 8 meter, diprioritaskan menggunakan ruang tertutup. TPS dibuat di lokasi yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa atau kelurahan, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara luber. Denah pemungutan suara. Mula-mula pemilih masuk ke lokasi TPS yang sudah disiapkan, kemudian mencatat kehadiran menuju meja pencatat kehadiran pemilih, kemudian menuju tempat duduk sampai dengan dipanggil oleh KPPS nomor 2, Ketua PPS, dan KPPS nomor 3 yang selanjutnya menuju ke bilik pencoblosan. Sesudah selesai di bilik pencoblosan, maka diarahkan untuk memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara sesuai dengan peruntukannya. Setelah selesai dimasukkan surat suara yang sudah dicoblos,
Kemudian pemilih menuju ke meja tinta untuk mencelupkan salah satu jarinya ke tinta yang sudah disediakan oleh petugas KPPS. Kemudian pemilih bisa keluar lokasi TPS. Kemudian perlengkapan TPS yang berada di dalam kotak, surat suara dalam sampul yang tersegel, tinta, segel, paku beserta tali pengikat serta bantalannya, sampul kertas, karet pengikat surat suara, kantong plastik, formulir yang meliputi model CKPU, model C1 PPWP dan lampirannya, model C1 DPR dan lampirannya, model C1 DPD dan lampirannya, model C1 DPR RD Provinsi dan lampirannya, model C1 DPR RD Kabupaten Kota kecuali DKI Jakarta dan lampirannya, model C1 Plano PPWP, model C1 Plano DPR, model C1 Plano DPD, model C1 Plano DPRD Provinsi, model C1 Plano DPRD Kabupaten, model C2, C3, C4, C5 KPU, alat bantu tunanetra. Kemudian yang berada di luar kotak, tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban, dan saksi beserta tali pengikat. Lem atau perekat, ballpoint, kabel tis atau pengaman kotak suara, spidol, stiker nomor kotak suara, formulir yang meliputi model C7 DPT KPU, model C7 DPTP KPU, model C7 DPK KPU. Catatan, perlengkapan TPS sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara. Surat suara di TPS. Surat suara presiden ditambah cadangan 2% dari DPT wajib diisi dan ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kemudian surat suara di TPS, surat suara DPD plus cadangan 2% dari DPT juga wajib diisi dan ditandatangani oleh Ketua KPPS. Surat suara di TPS, kolom identitas TPS dan tanda tangan KPPS wajib diisi, yaitu surat suara DPR ditambah cadangan 2% dari DPT, surat suara DPRD Provinsi ditambah cadangan 2% dari DPD, surat suara DPRD Kabupaten ditambah 2% dari DPT. Penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan saksi. 1. TPS KPPS berjumlah 7 orang anggota. Dalam hal terdapat anggota KPPS yang berhalangan pada hari H, Ketua KPPS dapat menyesuaikan pembagian tugas. Catatan, tidak ada PAW atau pergantian antar waktu KPPS pada hari H. 2. Saksi. Syaratnya, saksi hanya dapat menjadi 1
satu saksi peserta pemilu menyerahkan surat mandat yang telah ditandatangani oleh dan tidak mengenakan dan membawa atribut yang mencitrakan salah satu peserta pemilu hadir tepat waktu. Paslon atau tim kampanye tingkat kabupaten atau tingkat di atasnya untuk pemilu presiden yang ditandatangani oleh pimpinan parpol tingkat kabupaten atau tingkat di atasnya untuk pemilu DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Mandat yang ditandatangani oleh calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD. Catatan, bila saksi hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai oleh KPPS, dapat menerima surat mandat saksi dan dapat ikut rapat pemungutan suara. Petugas ketertiban TPS. Pasal 29 PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban TPS untuk setiap TPS kepada PPK. 2. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten. 3. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 orang petugas ketertiban TPS di seluruh wilayah kabupaten. 4. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban TPS. Tugas KPPS dan petugas ketertiban TPS. Pertama, Ketua KPPS memimpin rapat pemungutan suara, memberikan penjelasan kepada pemilih tentang cara pemberian suara, tata cara mencoblos, dan penjelasan sah dan tidak sahnya surat suara. Mengisi identitas TPS dan menandatangani surat suara, memberikan sejumlah jenis surat suara sesuai jenis pemilu kepada pemilih berdasarkan kehadiran dengan ketentuan A. Apabila pemilih terdaftar dalam DPT memberikan seluruh jenis surat suara kepada pemilih. B. Apabila pemilih terdaftar dalam DPTB memberikan sejumlah jenis surat suara sesuai jenis pemilu yang tercantum dalam formulir model A5 KPU kepada pemilih. C. Apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB memberikan seluruh jenis surat suara sesuai jenis pemilu dan mengembalikan KTPL atau identitas lain kepada pemilih. Meminta pemilih menuju ke bilik suara pada saat menggunakan hak pilih. Tugas KPPS nomor 2, menerima dan mengurutkan formulir model C6 KPU, model A5 KPU, KTPL atau identitas lain dari pemilih berdasarkan urutan kehadiran. Membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. KPPS nomor 3 mengumpulkan formulir model C6 KPU, model A5 KPU setelah pemilih menerima jenis surat suara yang akan dicoblos. Membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. KPPS nomor 4 memeriksa seluruh jari tangan pemilih. Meminta kepada pemilih menunjukkan identitas pemilih dengan ketentuan apabila pemilih terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama pemilih
antara formulir model C6 KPU dengan KTP elektronik atau identitas lain dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir model A3 KPU. B. Apabila pemilih terdaftar dalam DPTB, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model A5 KPU dengan KTPL atau identitas lain dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTB serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPTB dengan menggunakan formulir A4 KPU. Apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPTB dan DPT, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta mencatat ke dalam formulir A DPK KPU sesuai nomor urut yang berikutnya. KPPS nomor 5 tugasnya menulis nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir model C7 DPTB, model C7 DPK ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir model A4 KPU dan ADPK KPU. Meminta kepada pemilih untuk menandatangani model C7 DPT, model C7 DPTB, dan model C7 DPK. Mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan untuk mendapatkan surat suara yang akan dicoblos sesuai urutan kehadiran. Menuliskan nama pemilih ke dalam model C7 DPTB apabila terdapat pemilih yang hadir. KPPS nomor 6 mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. KPPS nomor 7 mengatur dan meminta pemilih yang akan keluar TPS untuk mencelup salah satu jari pemilih ke dalam tempat tinta. Petugas ketertiban TPS mengatur dan meminta pemilih yang akan keluar TPS untuk mencelupkan salah satu jari pemilih ke dalam tempat tinta. Pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS. KPPS membuka rapat pemungutan suara sesuai pasal 31 ayat 1. KPPS melakukan sumpah atau janji KPPS. KPPS membuka kotak suara sesuai jenis pemilu. KPPS mengidentifikasi jenis pelengkapan dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen. Ketua KPPS menjelaskan tata cara memberikan suara kepada pemilih. Ketua KPPS menandatangani surat suara yang akan digunakan. Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih. Catatan, untuk pemilih DPTB, Ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih berdasarkan kepada suara yang tertulis di dalam formulir A5. Sebagaimana contoh formulir A5 di samping, mendapatkan 3 jenis surat suara. Di situ ada presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD.
Tata cara pemilih memberikan suara. Pemilih mendaftarkan diri, menunjukkan seluruh jari tangan, menunjukkan formulir C6 KPU, A5 KPU, serta kartu identitas diri kepada KPPS nomor 4. Pemilih menandatangani formulir model C7 DPT, DPTB, DPK KPU kepada KPPS nomor 5. Catatan, pukul 13 Ketua KPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir dan terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam model C7 DPT KPU, model C7 DPTB, model C7 DPK, dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suaranya. Pemilih menerima surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS, memeriksa surat suara yang diberikan untuk memastikan surat suara tidak rusak, dan bila menerima keadaan rusak maka dapat meminta penggantian sebanyak 1 kali kepada Ketua KPPS. Menuju bilik suara, lalu membuka dan mencoblos surat suara. Dalam hal ini dilarang mendokumentasikan hak pilihnya. Melipat kembali surat suara yang sudah dicoblos, lalu memasukkannya ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu, dibantu KPPS nomor 6. Mencelupkan salah satu jari tangan ke tempat tinta sampai pangkal kuku, dibantu KPPS nomor 7. Catatan, KPPS nomor 6 wajib memastikan seluruh jenis surat suara yang diterima pemilih ke dalam kotak yang sesuai jenis pemilu. Surat suara presiden dan wakil presiden mencoblos 1 kali pada kolom yang memuat nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusung dalam satu kotak salah satu pasangan calon. Surat suara DPD mencoblos 1 kali pada kolom yang memuat nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama. Surat suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten mencoblos 1 kali pada kolom yang memuat nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon legislatif. Pemungutan di TPS terhadap calon legislatif yang TMS atau tidak memenuhi syarat berdasarkan mereka itu adalah berdasarkan surat dari KPU. 2. KPU RI menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi. 3. KPU menyampaikan surat kepada KPPS melalui PPK dan PPS. 4. Mengumumkan calon yang tidak memenuhi syarat berhalangan tetap secara lisan sebelum pemungutan suara pada saat pemungutan suara di TPS kepada pemilih. Penghitungan suara. Persiapan penghitungan suara. 1. Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara. 2. Memasang formulir model C1 Plano PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten di papan pengumuman sesuai urutan penghitungan suara dimulai dari Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPD RD Provinsi,
dan DPRD kabupaten. 3. Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas atau kantong plastik, serta segel pemilu dan peralatan lainnya. Ketua KPPS mempersilahkan anggota KPPS, saksi, dan PPL untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. 5. Ketua KPPS memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat. 6. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat penghitungan suara. Berikut adalah dana penghitungan suara. Mulai dari pintu masuk dan pintu keluar yang dijaga oleh pengamanan TPS, kemudian meja untuk KPPS nomor 7, nomor 6, dan KPPS nomor 5. Di depannya adalah kotak suara yang sudah diurutkan berdasarkan nomor urut 1 sampai 5. Berdiri di sampingnya adalah Ketua KPPS nomor 1 dan Ketua KPPS nomor 2. Kemudian ada pengawas KPPS nomor 3 dan KPPS nomor 4 berada di papan pencatatan penghitungan suara. Kemudian ada saksi dan petugas pengawas TPS. Pemantau pemilu berada di luar TPS. Tahapan penghitungan suara, tugas KPPS dan petugas ketertiban TPS. Ketua KPPS 1. Melaksanakan tentang tata cara penghitungan suara dan sah tidak sahnya surat suara kepada saksi dan seluruh yang hadir di TPS. Menentukan dan membaca dengan jelas sah atau tidak sah surat suara, memastikan formulir model CKPU, model C1 KPU, dan telah dibuat dengan benar dan cermat dalam beberapa rangkap sesuai dengan saksi yang hadir. Menandatangani model CKPU, model C1 KPU, dan model C1 Plano KPU. Meminta tanda tangan saksi pada formulir model CKPU, model C1 KPU, dan model C1 Plano KPU, dan menyerahkan salinan kepada saksi dan PPL. Memastikan formulir model CKPU dan model C1 KPU serta model C2 KPU yang telah diisi sesuai dengan ketentuan dibagi kepada saksi dan PPL, kemudian diumumkan di TPS dan kantor desa atau kelurahan. KPPS nomor 2 membuka setiap surat suara, memastikan semua proses penghitungan suara berjalan dengan baik dan memberikan kepada Ketua KPPS. KPPS nomor 5 dan nomor 4 mencatat hasil perolehan suara calon yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam formulir model C1 Plano KPU. Memeriksa dan memastikan hasil pencatatan hasil perolehan suara telah sesuai dengan yang diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS nomor 5 melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. KPPS nomor 6 dan 7 menyusun surat suara yang telah diteliti
dan diumumkan oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, partai politik, atau calon anggota DPD setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat. Petugas ketertiban TPS menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS. Pelaksanaan penghitungan suara di TPS. Pertama, membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara, dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya. 2. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan formulir model C7 DPT, DPTB, dan DPK. 3. Dalam hal ditemukan surat suara tidak berada pada kotak suara yang sesuai, maka sebelum dihitung, A. Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu, atau masyarakat pemilih yang hadir. Memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilu. Apabila sesudah proses penghitungan, A. Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu, atau masyarakat pemilih yang hadir. Membuka surat suara dan memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis pemilu dan mencatat ke dalam formulir model C1 plano sesuai jenis pemilu dalam bentuk catatan. Penghitungan suara dimulai dari pemilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Cara menghitung dan mencatat surat suara ke dalam plano. 1. Anggota KPPS 2 membuka surat suara lembar demi lembar. Ketua KPPS memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara. 3. Ketua KPPS menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu, atau masyarakat yang hadir dengan ketentuan satu suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. 4. Ketua KPPS mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon, partai politik dan anggota DPR, calon anggota DPD, partai politik dan calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dengan suara yang terdengar jelas. 5. Anggota KPPS ketiga dan KPPS keempat mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir plano dengan cara tali, yaitu memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah, tidak sah, dan masing-masing peserta pemilu, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 garis tegak tersebut. 6. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir plano, maka dilakukan pembetulan oleh Ketua KPPS dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal, lalu dituliskan angka atau kata hasil pembentukan, lalu diberi paraf oleh Ketua KPPS. Cara mengisi formulir C1 hologram. 1.
KPPS mengisi formulir setelah menghitung dan mencatat surat suara ke dalam plano sebagai berikut. A. C1 PPWP, B. C1 DPR, C. C1 DPD, D. C1 DPRD Provinsi, E. C1 DPRD Kabupaten, F. C. KPU, G. C2 KPU ditambah salinan sesuai dengan kebutuhan. 2. Apabila terjadi kesalahan penulisan pada formulir, KPPS melakukan pembetulan yang dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal, lalu ditulis angka atau kata pembetulan, kemudian diparaf oleh Ketua KPPS. Pengumuman penghitungan suara. KPPS mengumumkan salinan formulir model CKPU C1 setiap jenis pemilu di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 hari. Pengumuman penghitungan suara. KPPS menyampaikan 1 rangkap salinan model CKPU, model C1 PWP, model C1 DPR, model C1 DPD, model C1 DPRD Provinsi, dan model C1 DPRD Kabupaten Kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel untuk diumumkan di kelurahan atau sebutan lain pada hari dan tanggal pemungutan suara bersama dengan kotak suara masing-masing pemilu. Contoh sampulnya seperti ini untuk diumumkan di desa masing-masing. Pengumuman penghitungan suara. KPPS wajib menyampaikan 1 rangkap salinan model CKPU, model C1 PPWP, model C1 DPR, model C1 DPD, model C1 DPR Provinsi, model C1 DPR Kabupaten kepada KPU Kabupaten melalui PPS atau PPK pada hari setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai. Dan jika PPS atau PPK tidak dapat menyampaikan kepada KPU karena faktor geografis, maka KPU dapat mengambilnya kepada PPK. Pengumuman penghitungan suara. KPU Kabupaten memindai men-scan salinan formulir model CKPU, model C1 PPWP, model C1 DPR, model C1 DPD, model C1 DPR Provinsi, model C1 DPR Kabupaten mulai sejak hari dan tanggal pemungutan suara. KPU Kabupaten wajib mengirimkan hasil pindah scan kepada KPU melalui situng untuk diumumkan di laman KPU. Penyampaian hasil dan pemungutan dan penghitungan suara. KPPS menyampaikan kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS dengan menggunakan formulir model C4 KPU pada hari setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai, yang terdiri dari kotak pilpres atau yang berwarna abu-abu, yaitu 2 sampul yang berisi formulir model C1 PPWP yang berhologram, sampul berisi model C1 DPR hologram, sampul berisi model C1 DPD hologram, sampul berisi formulir model C1 DPRD Provinsi hologram,
sampul berisi model C1 DPRD Kabupaten hologram, sampul berisi model C KPU hologram, C2 KPU, dan C5 KPU. Sampul berisi model C3 KPU, C6 KPU, A5 KPU. Sampul berisi model C3 KPU, C6 KPU, A5 KPU. Sampul berisi model C7 DPT, C7 DPTB, C7 DPK, A3 KPU, A4 KPU, ADPK KPU. Sampul berisi surat suara yang sah Presiden dan Wakil Presiden. Sampul berisi surat suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden. Sampul berisi surat suara tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden. Sampul berisi surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak atau keliru coblos. Kotak DPR atau yang berwarna kuning berisi model C1 plano DPR, 2. Surat suara sah DPR, 3. Surat suara tidak sah DPR, 4. Surat suara tidak digunakan, 5. Surat suara rusak atau keliru coblos DPR. Kotak DPD model C1 plano DPD, 2. Surat suara sah DPD, 3. Surat suara tidak sah DPD, 4. Surat suara tidak digunakan DPD, 5. Surat suara rusak atau keliru coblos. Kotak DPRD Provinsi atau yang berwarna biru, 1. Model C plano DPRD Provinsi, 2. Surat suara sah DPRD Provinsi, surat suara tidak sah DPRD Provinsi, surat suara tidak digunakan DPRD Provinsi, surat suara rusak atau keliru coblos DPRD Provinsi. Kotak DPRD Kabupaten atau yang berwarna hijau, 1. Model C1 plano DPRD Kabupaten, surat suara sah DPRD Kabupaten, surat suara tidak sah DPRD Kabupaten, surat suara tidak digunakan DPRD Kabupaten, surat suara rusak atau keliru coblos DPRD Kabupaten. Dokumen yang diserahkan kepada PPK melalui PPS yang berada di luar kotak suara. Salinan formulir dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel. Di antaranya salinan formulir model C1 PPWP, salinan formulir model C1 DPR, salinan formulir model C1 DPD, salinan formulir model C1 DPR Provinsi, salinan formulir model C1 DPR Kabupaten, salinan formulir model CKPU. Pemungutan dan penghitungan suara ulang. 1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. 2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang dan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. Pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamat pada surat suara yang digunakan. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di dalam pemilih tetap, daftar pemilih tambahan,
dan terdapat lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Mekanisme pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. B. Usul KPPS diteruskan kepada BPK, selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten untuk diambil keputusan. KPU Kabupaten menyampaikan keputusan kepada KPPS melalui BPK dan BPS wajib menyampaikan ke KPU Kabupaten melalui situng. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara di TPS yang diulang. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten. Pemungutan suara ulang hanya dilakukan 1 kali pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur. 5. Pemungutan suara ulang di TPS tidak dilakukan pemutahiran data pemilih. 6. Surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS sebanyak 1000 lembar surat suara untuk setiap dapil yang diberikan tanda khusus. Masing-masing surat suara pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Penggunaan surat suara pemungutan suara ulang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten. Dalam hal surat suara tidak mencukupi, maka KPU menetapkan jumlah kekurangan surat suara, kemudian KPU menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara kepada KPU. KPPS menyampaikan formulir model C6 atau undangan yang diberi tanda tangan khusus bertuliskan PSU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS. KPU Kabupaten memberitahukan kepada pemimpin instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang. Penghitungan suara ulang. Penghitungan suara ulang meliputi A. Penghitungan ulang surat suara di TPS, penghitungan ulang surat suara di PPK. Penghitungan surat suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. B. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup. C. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan. C. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. E. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. F. Pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara. G. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di tempat yang waktu yang telah ditentukan. H. Jumlah hasil penghitungan suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih. Penghitungan suara ulang di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara ulang. 4. Penghitungan suara ulang dapat dilakukan di PPK jika terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang terdapat di PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan, atau pengawas TPS, dan dilaksanakan paling lama 5 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.
Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi. B. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan penghitungan suara ulang dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi, merencanakan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan pemungutan penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan. Pemungutan penghitungan suara lanjutan, pemungutan atau penghitungan suara lanjutan dilakukan dalam hal sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan pemungutan atau penghitungan suara lanjutan dimulai dari tahap pemungutan penghitungan suara di TPS. Pemungutan dan penghitungan suara susulan. Pemungutan dan atau penghitungan surat-suara susulan dilakukan dalam hal sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan atau penghitungan suara tidak dilaksanakan. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara disusulkan dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan. Pemungutan atau penghitungan suara lanjutan susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan dan penghitungan suara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.